Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita kembali ke gadget lagi. Di tangan saya ini adalah generasi flagshipnya Huawei, dan ini kita bisa lihat dengan desain seperti ini nih. Kalau kalian lihat nih, ini pakai casing sih, casing bawaannya. Misalkan tanpa casing, dan warnanya pun keren. Nih ya, misalkan nyoh, mana? Kalau orang udah pegang gini di jalan, udah punya ciri khas kan ya. Ini wah Huawei nih. Karena ciri khas Huawei kan sebelumnya juga lingkaran-lingkaran gede. Kalau iPhone lingkaran 3 udah ketahuan iPhone. Orang pegang sekarang kayak gini. Wih, keren banget. Tipis, nggak terlalu berat, yes. Dan ini menjadi generasi terakhir, dalam artian terakhir si Huawei P50 Pro ini menggandeng si lensa Leica. So, kali ini kita akan mau mengelas first impression sampai tes kamera dari ini handphone. Kalau mau yang komparasi silahkan komentar di bawah ya. Nih, mau nggak di head to head kan dengan si Mi 11 Ultra untuk sisi kameranya, atau iPhone 13 Pro? Silahkan sampaikan komentar kalian. So, sekarang kita akan membahas first impression terlebih dahulu, dari bodinya, layar, kualitas audio, hingga performa, kemudian tes kamera seperti biasa, seperti apa hasilnya dan layak nggak. Kita akan juga ulas kekurangan kelebihan dari handphone ini, dalam artian kalau Anda proses pre-order atau pemesanan saat ini, ada keuntungan kalian yang akan pesan nih handphone. Yuk langsung saja kita ulas. Kita bahas pertama dari segi desainnya. Desainnya itu elegan banget, keren banget, karena dia punya ciri khas dari si Huawei yang P50 Pro ini dengan lingkaran, dan ini lingkarannya dengan konsep gold. Makanya untuk Huawei P50 Pro hadir dengan dua warna, golden black sama cocoa gold. Nah, tergantung kalian suka yang mana. Kayaknya banyak yang gold itu yang paling suka, tapi yang ini keren juga dengan kombinasi warna gold ringnya di sini mengkilap ya, desainnya curve. Kalau kita ngomong di bagian bawah, kita melihat ada speaker di sini Type C, kemudian juga untuk SIM card atau SIM tray-nya kita akan lihat juga. Kemudian di bagian samping kita nggak ngelihat ada tombol apa-apa di sini. Bagian atas ini ada speaker lagi, dual speaker, dan ada lubang mic, antena. Kemudian di bagian sisi samping itu ada volume dan juga power yang ada merah-merahnya nih. Kelihatan nggak kalian guys? Ini desainnya keren banget. Dan ini juga ada IR blaster ya. Cuman ini ya, di bagian body ini kekurangannya, saya pegang dulu kayak gini, kita lihat, boom, peng meng meng meng, ini ngecap sidik jari banget ya, sama kayak handphone flagship lainnya yang berbahan glass ya. Ya, ini kita mau menyampaikan juga mungkin kayaknya si Huawei ini apa ya, kasihan banget benernya, kayak dianaktiriin. Meskipun yang hadir di Indonesia ini adalah menggunakan Snapdragon yang 888, nggak pakai kirin, nggak dapat 5G, jadi kekurangan sekaligus saya sampaikan juga kekurangan nih handphone. Selain desain yang udah cakep kayak gini, tanpa GMS. Nah, itu yang menurut saya kekurangannya. Ini dia bagian SIM card. Kalau kalian beli Huawei, ini juga bisa menjadi kekurangan lagi ya. 3 kekurangan. Setelah nggak ada GMS, nggak bisa 5G, SIM cardnya itu hanya bisa 1 guys. Dan ini bukan slot untuk SD card, tapi nano. Jadi memory card bentuk nano, bentuknya sekecil nano SIM card. Sama halnya seperti pada di MatePad Pro tuh ada slotnya juga, dan itu hanya diproduksi memory card oleh si Huawei sendiri. Slotnya kayak gini. Jadi kalau kalian memiliki 2 SIM card, nggak cocok kalian beli handphone ini, karena hanya bisa 1 SIM card dan 1 slotnya lagi untuk nano card. Salah satu kelebihan yang kita sukain di produk Huawei ini kan MatePad Pro dan ini P50 Pro, koneksi dari antar gadgetnya guys. Nah, seperti ini guys, langsung terkoneksi, ini hubungkan, ya, koneksi, boom, selesai. Ini kalian lihat nih, no, misalkan ini yang layarnya yang saya keren kan? Ini pengembangan yang menurut saya dari, meskipun P50 Pro ini udah menggunakan Harmony OS, sedangkan di MatePad Pro saya belum menggunakan Harmony OS, tapi mereka ini masih bisa nyambung kayak gini. Itu keren banget. Misalkan kita klik kamera,
kita tuh bisa malah jadiin kayak gini. Keren asli. Nah, kalau dari segi dimensi sendiri, panjangnya ini 158,8 mm, lebarnya ini 72,8 mm, tebalnya itu tipis, termasuk tipis, cuma 8,5 mili, dan beratnya ini yang saya acungi jempol, dalam artian kenapa? Kelas flagship dengan bobot yang lumayan, nggak sampai 200, 195 gram. Nah, misalkan saya bandingkan dengan nih Xiaomi Mi 11 Ultra, ini udah 200 lebih bobotnya. Itu wow, beda banget gitu loh. Kayak gini nih. Kalian suka curve-nya mana? Bagusan curve-nya yang mana? Nah, menurut kalian lebih bagus antara Huawei atau Xiaomi? Dan kita akan lihat kualitas layarnya, tes layarnya ini kayak gimana. Karena layarnya ini 6,6 inch yang menurut saya keren banget guys. Oke, sekarang kita mau lihat dari kualitas layarnya ini sendiri. Boom, kalian bisa lihat nih, bentar. Nah, detailnya kayak gimana? Coba lihat, kita maksimalin lagi. Boom. No, detailnya itu menurutku keren banget. Kontrasnya pun juga bagus. Nah, silahkan sampaikan komentar kalian. Kalau saya lihat secara pribadi ini amazing untuk layarnya. Meskipun ini Huawei udah nggak mendapat support dari si Gorilla Glass. Nggak tahu dia glassnya ini pakai apa. Jadi cuman infonya, cuman framenya udah aluminium, cuman depan belakang glass, cuman tidak ada informasi di spesifikasinya tuh menggunakan glassnya apa. Tapi overall saya lihat kualitasnya menurut saya bagus, tajam. So silahkan sampaikan komentar kalian untuk melihat kayak gini nih, ketajaman dari layarnya si Huawei P50 Pro ini bagaimana. Oke, yang minta duel, lagi-lagi saya bilang, yang minta diduelkan agar bisa dikomparasikan karena harganya 15 juta ini perlu di-compare, ya kan. So dengan 15 juta saya sekaligus mau nyampaikan, kalau Anda pre-order pembelian saat ini kalian mendapatkan bonus, yaitu Huawei Watch GT 2. Nice. So kita lanjut ke tes kualitas audionya seperti apa. Oke, sekarang kita mau lanjut tes kualitas audionya. Dia karena speakernya kanan kiri, maka mikrofon saya akan nanti seperti biasa taruh sini, geser tengah-tengah ya. Kita cobain ya. Dan ini sekilas perbandingan saya mau cobain di Mi 11 Ultra ya. Nggak fair kayaknya kalau nggak dilibatkan si iPhone. Ini hasil iPhone, ini udah volume kita kencengin ya. Udah maksimal. Gimana guys menurut kalian dari iPhone, Huawei, kemudian dibandingkan dengan si Xiaomi? Ini sekilas aja deh, nanti komparasinya kita bikin ulas tersendiri. Kalau mau silahkan komentar langsung head to headnya 3 handphone sekaligus. Yang minat kita akan bikinin. Kalau peminatnya kurang, ya buat apa kita bikinin, capek-capek ntar yang nonton cuma dikit juga lagian. Nah silahkan sampaikan komentar dulu deh. Kita lanjut lagi di tes performanya kayak gimana nih Huawei. Oke, kita akan lanjut ke tes performa seperti biasa. Ini masih video 4K-nya yang di Samsung kemarin ya, S21 kita pakai lagi karena udah nggak terlalu rekam-rekam lagi. Ini yang 4K 60 fps. Nah, membahas dari performa ini sendiri, itu performa nih handphone udah dilengkapi dengan Snapdragon 888, tapi nggak support 5G, hanya 4G aja. Kemudian GPU-nya itu Adreno 660, RAM-nya cuman 8 GB, internal 256. Ya menurutku sih ada sedikit minus karena selain
rival-rivalnya udah mulai menginjak ke 12 GB RAM, sedangkan ini masih belum sampai ke 12 GB. Ini pengaturan kita bikin tinggi, FPS-nya kita 60 fps. Sekarang kita cobain. Oke, sebelum kita rendering di Huawei itu ada kayak di Xiaomi ya, kayak performance mode itulah di baterai kan, mode kerja atau performance mode. Ada yang menghemat daya, itu juga sama kayak di MatePad Pro. Kita bikin yang paling kencang performanya dia. Seperti apa hasilnya kalau kita gaspol. Oke, 1, 2, 3. Oke, wow, ini speednya ngebut banget, boom, selesai. Ya, inilah performa kalau 888-nya dioptimalkan, dimaksimalin. Nah, kemarin sih kita nyoba dari Antutu ya, dari Antutu Itar, kita lihat Antutu. Nah, ini skor waktu belum menggunakan performance mode itu 674/330. So kita akan coba lagi tes menggunakan performance mode, ini skornya berapa. Nah, baterai ini udah mode kerja ya, udah mode kerja. Sekarang kita mau coba lihat hasil Antutunya kalau dibikin gaspol kayak gimana, uji lagi. Kita nggak tahu apakah performanya dia bakalan drop atau enggak. Kalau kita pegang di bagian sisi frame-nya ini aluminium, ini panas banget. Cuma kita nggak mau bawa untuk detektor panas ya. Nah, hasilnya selesai. So, ini ada penurunan peningkat. Menurut saya ini karena mungkin heatnya yang dihasilkan, panasnya itu tinggi banget di sini sampai 48 derajat panasnya, sehingga kalau hasilnya malah nih dengan performance mode-nya malah turun. Ini kurang akurat menurut saya karena memang bagian belakangnya panas banget. Wow. Dan ini lebih panas daripada si Xiaomi kemarin Mi 11 Ultra yang saya testing. Ini memang kondisi ruangan juga sedikit hangat, akhirnya bikin performanya drop. Oke, kita lanjut ke tes kamera. Kamera utamanya ada True Color 50 megapiksel, kamera 40 megapiksel True Color tapi mono. Kemudian yang wide angle-nya 13 mega, yang super zoom 64 mega. Yuk langsung saja kita cobain guys. Berikut untuk kamera selfie yang menurut saya keren banget. Ini yang agak wide angle-nya ya. Kemudian normal shoot-nya dan hasilnya cukup keren, detailnya bagus, nggak terlalu dipercantik. Nah, kemudian saya cobain yang portrait, emang sedikit aneh, nggak bokeh yang kali ini. Coba lagi yang kedua, ketiga kali, beberapa kali nggak bokeh, cuman berhasil sekali posisi portrait seperti ini lurus ya. Kemudian kalau kalian melepas masker itu gampang sekali untuk bokeh. Tapi ini hanya kejadian di saya, anehnya di teman-teman yang lain udah cobain menggunakan masker masih bisa hasilnya bokeh. I don't know why kenapa dengan saya. Oke, kita lanjut ke kamera belakang. Ini wide angle-nya guys, seperti ini lebarnya kalian bisa lihat ya, menilai sendiri. Kemudian ini normal shoot, kemudian kita lanjut ke 3,5 kali zoom dan mulai berubah warnanya, kontrasnya mulai berubah, apalagi 10 kali zoom yang udah optical. Ini ya keren banget sih, detailnya bagus tapi cuma agak gelap. Oke, kita cobain di objek yang lain. Ini wide angle, kita cobain, kalian belum kelihatan plang. Kita akan lihat rambu-rambunya yang 1 kali zoom atau normal zoom, yang normal shoot 3,5 zoom baru kalian lihat rambu-rambunya, dan kemudian 10 kali zoom ini hasilnya. Dan kita lanjut langsung cobain 100 kali zoom hybridnya bagaimana. Ya kurang lebih kayak gini, sedikit mengecewakan selalu yang 100, 100, 120 zoom, ya kurang lah. Kemudian kita lihat di dalam ada apa. Ini kita cobain night mode, tapi nggak night mode sih, normal shoot, tapi langsung jepret di situ, hasilnya cukup bagus dan bisa menangkap cahaya bagus. Oke, ini testing untuk video selfie yang Full HD 60 fps, hasilnya kayak gini. Menurut kalian gimana guys? Ini sambil jalan handheld ya. Nah, ini coba kita bisa nggak bikin wide? Wow, sambil ngerekam kita bisa bikin wide, terus 0,8, kemudian yang paling tinggi itu 1 kali zoom. Jadi yang normal malah 1 kali, normalnya malah 0,8 zooming. Nah, ini yang 60 fps Full HD. So kita cobain yang 4K-nya kayak gimana ya. Langsung nggak usah 30 fps. Kalau udah memang support sampai 60 kita geber aja langsung. Oke, lanjut perekaman yang 4K 60 fps. Lokasi kita sekarang ada di Alibaba. Kalau kemarin ada di Meteor, gantian sekarang di Alibaba. So gantian karena ini mumpung unitnya ada di Alibaba. Kalau yang di Kota Malang mumpung nih lihat displaynya langsung, bisa langsung ke Alibaba yang di Jalan Kawi ya. Nih unitnya ada di Alibaba.
Ini yang 4K 60 fps nya sambil jalan, menurut kalian gimana? Lumayan oke sih, nice, I like it. Ini kameranya, ini kamera depan loh, kita lihat kamera belakangnya kayak gimana ya. Perekaman suara gimana? Silahkan sampaikan komentar di bawah deh. Ini perekaman Full HD yang 30 fps guys. Kalau 30 fps ini baru bisa kita wide angle seperti ini. Kemudian kalau zooming pasti bisa ya. Jadi ini sambil zooming 2 kali sambil jalan ya kan. Ini sambil saya pindah lagi ke wide angle-nya, hasilnya gimana nih? Kalau wide angle sambil jalan, nah cukup stabil ini dengan wide angle-nya handheld. So jadi untuk bisa wide angle itu pakai yang Full HD 30 fps ya guys. Lanjut perekaman 60 fps handheld ya. Coba kita lihat fokusnya. Ini tangan saya, boom, tangan, boom. Tapi kalau yang bagian sini kayaknya enggak, fokusnya kurang. Dan ini hasilnya guys, perekaman 60 fps sambil jalan Full HD. Ya nggak bisa wide angle, tapi kalau zoom bisa. Nah ini bagaimana menurut kalian zoomnya? Kita coba ya, zoomnya maksimal berapa ya? Kalau sebuah oke 10 kali zoom, dan ini hasilnya zoom video Full HD. Wow, keren juga. Boom boom. Kemudian ini perekaman 4K ya, ini fokusnya 4K 60 fps langsung. Posisi kita di Alibaba Malang ya. Kalau mau cari silakan ke Alibaba yang di Jalan Kawi ya. Ini hasilnya 4K 60 fps handheld jalan. Warna merahnya warna merah ROG. Nah, so bagaimana menurut kalian guys hasil 4K-nya sambil jalan? Kalau sambil zoom, kita cobain zooming lagi di tempat yang sama. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sama 10 kali zoom hasilnya kayak gini. Mantep banget kan? Nice. Nah, bagaimana guys setelah dari serangkaian uji coba? Kalau dari body, I like it. Desainnya bagus, curve-nya bagus. Kemudian layarnya pun juga oke, meskipun ya sisi minusnya belum disupport Gorilla Glass. Belum ada Gorilla Glass, kemudian minusnya juga belum 5G untuk masa depan, untuk era ke depan 5G belum ada. Itu aduh eman banget, padahal dari segi prosesor dia udah disupport dengan si Snapdragon 888. Nah, dari prosesor tadi ini saya sekaligus mau mengungkapkan mungkin dari power manajemennya. Jadi ini bener-bener setelah cobain ini kamera tadi ya panas, dan ini pun glassnya kita nggak tahu ini pakai glass apa sehingga masih ya tetap sama lah, karena glass kan nggak clear gitu loh, masih ada sidik jari. Tapi kalau ini minor aja lah, kalau misalkan sekedar skip aja. Tapi yang terpenting itu adalah 5G-nya tadi. GMS nggak ada, kemudian panasnya ini pendistribusiannya juga kurang menurut saya pribadi ya, karena cukup panas banget seperti yang dites tadi. Harusnya kalau performance itu tinggi karena dia heat, apalagi di suasana di sini nggak ada AC, sehingga panasnya itu tadi bener-bener panas, mempengaruhi dari performa, sehingga dari hasil tes benchmark kurang maksimal. Tapi kalau kalian bisa lihat hasil tes performa melalui serangkaian testing dari rendering tadi, itu bisa jadi acuan menurut saya gitu. Kemudian kalau suara dibilang ya lumayan, bahkan mungkin kalau kalian tadi dengerin dengan si iPhone itu unda-undi hampir sama. Kalau dibandingin dengan Mi 11 Ultra memang lebih boom. Nah, makanya yang mau ini di-compare silahkan komen di bawah, apa langsung 3 ditandingin atau hanya Mi 11 atau ke iPhone, silahkan komen dulu, sehingga dari serangkaian yang foto tadi, video tadi, kalian juga bisa menyampaikan mau tes kameranya tuh kayak gimana, seperti apa. Nah, ini kan saya belum secara komplit, ini hanya first impression aja. Overall dari kamera, apalagi kamera depan selfie-nya, mantep banget, keren banget. Kamera belakang keren banget. Cuma, nah aku tuh heran, kenapa kalau saya foto selfie menggunakan nih handphone pakai masker, dia kagak mau bokeh. Seperti ada contoh tadi itu kan, itu benernya selfie percantik pakai bokeh. Tapi cuman ada rekan-rekan di sini udah foto bokeh, ya saya nggak bisa masukin karena
private, dari masing-masing private semua ya, jadi nggak mau saya masukin, tapi bisa. Itu aneh. Jadi kalau kalian yang suka foto bokeh, ini handphonenya. Tapi makanya yang pingin coba lagi di Kota Malang atau ada di Kota Malang, langsung aja ke Alibaba Store nih. Ini di Jalan Kawi ya. Jadi kalian dari area MOG tuh ke sini. Ini ada unitnya ini, bisa kalian cobain langsung, testing langsung. Oke. Singkatnya aja kayak gini kurang lebih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Please jangan lupa yang mau tes nih compare dengan apa, langsung komen di bawah. Oke, sampai jumpa and bye bye guys.